Itu siapa tuh? Ini terang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih terkait soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokus membahas soal air 2 kullah, ukurannya yang sebenarnya seperti apa. Dan dalam pembahasan kita kali ini kita akan mengutarakan 3 pendapat, 3 ungkapan dari tokoh terkenal mengenai ukuran kolam yang sebenarnya, ukuran air yang sebenarnya untuk air 2 kullah. Karena kita tahu bahwa syarat untuk manakala air itu terpercik air ketika kita mandi wajib dan bisa tetap digunakan dan bukan kategori air mustakmal, maka itu harus berukuran sampai 2 kullah. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran, bicara soal tata cara mandi wajib, baru beberapa hari sebelumnya kita menjelaskan soal hal-hal yang membatalkan mandi wajib. Salah satunya adalah kategori air yang kita gunakan. Jadi air yang kita gunakan harus sebisa mungkin suci dan mensucikan. Nah, syarat untuk suci dan mensucikan, yang pertama kita harus menggunakan air yang memang secara hukum fikih itu dibenarkan. Dadah sana, dadah dulu, dadah. Salim. Yang secara jadi yang secara hukum fikih itu dibenarkan, yaitu air sumur, air keran, air hujan, air laut, air sungai, air embun dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Kalau misalnya air teh, air kopi itu masih masuk kategori air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, untuk bisa menggunakan air yang suci itu pun ada syaratnya. Ketika terpercik air dengan air yang sudah kita gunakan mandi wajib atau mandi junub atau mandi taubat atau mandi haid, maka air itu kategorinya adalah air mustakmal kalau ukurannya tidak sampai 2 kullah. Nah, ukuran 2 kullah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ukuran 2 kullah, ada 3 pendapat yang akan saya sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah Gus Baha. Jadi pendapat Gus Baha, sebenarnya beliau juga tahu standar rata-ratanya seperti apa. Hanya beliau menyampaikan langsung perkiraan yang tepat dan pas dan mudah dihitung. Jadi Gus Baha menyampaikan bahwa untuk ukuran 2 kullah maka ukuran kolamnya itu harus 1 kubik, yaitu 1 meter panjangnya, 1 meter lebarnya, dan 1 meter panjangnya. Jadi kalau ukurannya 1 kubik, tentunya airnya juga harus seperti itu. Jangan sampai airnya cuma separuh, maka itu tentu tidak belum mencapai 2 kullah. Nah, ukuran ini sebenarnya bukan ukuran pakemnya, karena ukuran yang mudah kita hitung ya seperti ini. Jadi kita hitung saja 1 kubik, maka itu 2 kullah. Nah, ada pendapat lain yang menyampaikan soal ukuran 2 kullah itu sebagaimana disampaikan dalam salah satu buku tuntunan sholat lengkap yang diterbitkan oleh PT Karya Toha Putra, itu menyampaikan bahwa 2 kullah itu ukurannya adalah 60 kali 60 kali 60. Itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, masing-masing 60 cm. Ketika mencapai ukuran itu, kemudian airnya penuh, dan pada saat kita mandi wajib atau mandi junub itu terpercik air, maka itu tetap sah untuk menggunakan air itu, tetap boleh digunakan karena belum masuk kategori air mustakmal. Nah, ada pendapat ketiga yang lebih sedikit lagi ukurannya, lebih kecil lagi ukurannya, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Al-Muga, yang menyampaikan bahwa ukuran 2 kullah itu adalah 58 kali 58 kali 58 untuk semua sisinya, yaitu panjang, lebar, dan tingginya.
Dr. Mustafa Al-Muga juga menyampaikan bahwa ukuran panjang kali lebar dan kali tinggi seperti itu, maka ukuran airnya setara dengan 500 ritel atau 190 liter. Jadi 190 liter itu untuk 2 kula. Tapi tentu teman-teman kalau mau mengukur ukuran 2 kula seperti itu akan repot. Tapi jauh lebih mudah kalau kita pakai ukuran standar yang disampaikan oleh Gus Baha. Dek, ono ribu deh. Jadi jauh lebih mudah kalau kita menggunakan ukuran standar yang disampaikan oleh Gus Baha, karena ukuran 1 kubik itu jauh lebih simpel menghitungnya. Nah, kemudian dari sisi penggunaan air, jadi kalau ukurannya pas seperti yang disampaikan tadi, yaitu 58 cm untuk setiap sisinya, tentunya itu harus full. Kalau tidak full, kemudian kita sambil mandi, ukurannya berkurang, maka tentu itu tidak 2 kula lagi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu jauh lebih pas, karena pada saat tidak penuh pun airnya itu tetap 2 kula. Kalau kita pakai standar perhitungan untuk Dr. Mustafa tadi, yaitu 58 cm. Jadi dari penyampaian ini saya bisa menyimpulkan teman-teman bahwa sebenarnya ukuran 2 kula yang termudah untuk menghitungnya adalah 1 kubik. Kalaupun tidak penuh itu tetap 2 kula, karena ukuran standarnya adalah 58 cm menurut Dr. Mustafa tadi. Sehingga kalaupun tidak penuh dan pada saat mandi airnya sudah berkurang, itu tidak menjadi masalah. Berbeda kalau teman-teman menggunakan ukuran yang paling rendah, yaitu 58 cm, tentu airnya harus full, dan pada saat kita mandi keran air harus terus jalan, sehingga pada saat kita mandi itu airnya tidak berkurang 2 kula, dan ketika ada percikan itu tidak sampai masuk kategori air mustakmal. Oke teman-teman, pembahasan soal air mustakmal juga sudah kita bahas. Sebenarnya tidak harus membuang airnya kalau dalam kondisi tertentu, sekalipun itu terpercik pada saat kita mandi wajib. Tapi seperti apa penjelasannya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, atau bisa jadi videonya akan kita upload setelah ini. Jadi buat teman-teman yang butuh belajar cara mandi taubat, mandi wajib, mandi haid, mandi setelah melahirkan, mandi setelah mimpi, dan lain sebagainya, maka channel ini sudah menyediakan puluhan video tutorial cara mandi wajib. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan spesifik yang merasa bahwa itu belum terjawab sampai saat ini, teman-teman bisa klik tombol gabung di bawah. Nanti setiap malam Jumat kita akan live untuk membahas terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman soal mandi wajib dan mandi junub yang belum sempat terjawab hingga hari ini. Dengan kata lain, bahwa ini adalah solusi buat teman-teman yang mau ngobrol langsung dengan kami. Bisa lewat WhatsApp, tinggal pilih paket yang kita sediakan. Saya sudah sampaikan kenapa layanan ini harus kita buat, karena ada ribuan komentar yang masuk dan tidak adil kalau kita menjawab satu persatu, sedangkan yang lain masih banyak yang belum kita jawab. Sehingga untuk adilnya, yang sudah serius untuk melakukan pertanyaan, bergabung di member kami, klik tombol gabung di bawah, dan kemudian teman-teman bisa bebas bertanya, baik itu melalui WhatsApp maupun pada saat malam Jumat nanti. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait soal mandi wajib, mandi junub, jangan lupa komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.